doa pembangunan paroki kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mada Bakti 366. Karena kami
kasihanlah dari buku TPE. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Pada hari Minggu ini kita berkumpul bersama untuk perayaan Ekaristi Kudus, merayakan hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Rupa-rupanya tidak kita rasa kita semakin jauh melangkah dalam masa tobat kita, dalam masa retret agung kita, untuk sungguh mau melihat lebih dalam perjalanan dan perjuangan hidup iman kita masing-masing. Dan lewat sabda-sabda yang akan kita dengarkan bersama pada hari ini, pada hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita kembali diajak untuk sungguh-sungguh mau menjalani tobat, dan tobat itu hendaknya menghasilkan buah. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui sembari memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Musa telah dipanggil Allah dan diberi tugas membebaskan umatnya dari perbudakan. Tetapi engkau telah diutus Bapa datang ke dunia untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan setan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Musa telah memperkenalkan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub kepada umat terpilih. Namun engkau telah memperkenalkan Allah sebagai Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Musa telah membaptis para pengikutnya dalam awan dan laut, serta memberi mana selama pengembaraan mereka di padang gurun. Namun engkau telah membaptis kami dengan air dan Roh, serta menganugerahi kami santapan rohani sehari-hari. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami selamat. Oleh karena itu, mengundang kami untuk bertobat. Kami mohon, teguhkanlah niat dan usaha kami dalam bermati raga, agar sungguh membuahkan pertobatan sejati dalam diri kami, sehingga kami Kau jauhkan dari kebiasaan dan Kau anugerahi keselamatan, kebinasaan dan Kau anugerahi keselamatan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau telah menghantar kami memasuki masa retret agung ini. Engkau menuntun kami agar kami sungguh mau berusaha bertobat dan pada akhirnya menghasilkan buah. Maka berkati kami dalam usaha tobat kami selanjutnya, agar kami sungguh sampai pada tobat sejati dan sungguh menghasilkan buah, yakni keselamatan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan dari Kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa menggembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya yang adalah imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa kejadian itu, maka berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan berfirman, "Janganlah mendekat. Tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Tuhan berfirman lagi, "Aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka, meminta dibebaskan dari penindas-penindas mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangku telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapakah namanya?' maka apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Firman Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan demikianlah aku harus disebut turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia
pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah pelindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka, maka itu mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, maksudnya untuk memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan terjatuh. Demikianlah sabda Tuhan pada Allah. Kita bangkit berdiri. Bait pengantar Injil Puji Syukur 965. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak,
kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Kemudian tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tentu ajakan untuk bertobat, ajakan untuk membebaskan diri dari salah dan dosa adalah hal yang sangat biasa. Namun menjadi luar biasa ketika ajakan itu ditanggapi dan tobat sungguh dilakukan dan menghasilkan buah. Dan itulah yang ingin sebenarnya menjadi permenungan kita pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini. Dan seluruh bacaan dalam Minggu Prapaskah ketiga ini menampilkan satu tokoh yang sungguh luar biasa dalam kitab suci, yakni Musa. Dalam Perjanjian Lama, Musa dipakai oleh Allah untuk membuat kehadiran Allah sungguh boleh dirasakan oleh orang-orang Israel yang hidup dalam ketertindasan. Musa sendiri sebagai orang Israel menjadi pribadi yang bebas. Dan oleh karena dalam kondisinya sebagai pribadi yang bebas itu, ia dipakai Tuhan untuk juga membebaskan bangsanya, bangsa Israel, dari perbudakan Mesir. Dan sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah dan juga dicintai oleh bangsanya, oleh karena ia sungguh bertekad dan dengan segala daya upayanya sungguh mau ikut terlibat dalam upaya pembebasan bangsanya dari bangsa Israel, dari bangsa Mesir. Nah, karena itulah apa yang dialami oleh Musa bersama dengan bangsanya dan juga Allahnya dapat mengarahkan kita pada pengalaman hidup yang dalam kesatuan dengan Musa baru, yakni Kristus, kita sungguh dapat sampai pada pembebasan yang sejati, pembebasan dari dosa, dan karena itu menjadi anak-anak yang bebas, anak-anak yang merdeka, yang juga diharapkan sungguh menghasilkan buah. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan dalam bacaan Injil hari ini, dalam perumpamaannya ditampilkan oleh Yesus seorang yang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya,
dan tentu saja ia mengharapkan ada hasil dari pohon ara itu. Namun dalam kisah Injil yang kita dengarkan tadi dikatakan bahwa dia sudah datang untuk mencari buah pada pohon ara itu, tetapi ia tidak menemukannya. Pohon ara itu bertumbuh dengan baik, lebat, tetapi ternyata tidak ada buahnya. Dan dikatakan bahwa sudah 3 tahun ia datang mencari buah pohon ara itu dan juga tetap tidak menemukannya. Nah, karena itu si pemilik pohon ara ini berkehendak untuk memotong pohon ara itu karena pikirnya bahwa sia-sialah pohon ara itu tumbuh besar, hidup, tapi tidak mempunyai buah. Lalu dikisahkan pula bahwa sang pengurus kebun itu meminta kepada tuannya agar diberi kesempatan lagi 1 tahun. Tetapi dalam kesempatan 1 tahun itu apa yang dilakukan oleh si penggarap kebun itu? Ia akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk, dan diharapkan bahwa ia akan berbuah. Dan dengan cara demikian, kalau memang sudah diusahakan dan tidak berbuah, maka dikatakan tebanglah dia. Perumpamaan ini tentu juga ingin menyampaikan kepada kita bagaimana sang pemilik hidup kita ialah Allah yang mengharapkan buah dari kita masing-masing. Kita diberikan kesempatan untuk bertumbuh. Namun lebih dari itu, kita tentu saja diharapkan menghasilkan buah. Dan kalau kita tidak menghasilkan buah, maka tentu adalah buahnya kita tidak dapat diperkenankan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi dilemparkan ke dalam api yang bernyala-nyala sebagai ganjaran dari hidup kita yang bertumbuh, yang dibiarkan hidup namun tidak menghasilkan buah. Sebagai orang beriman, tentu saja masa-masa hidup kita adalah masa-masa di mana kita diberi kesempatan untuk menghasilkan buah. Bahwa ketika kita tidak menghasilkan buah karena kesalahan dan dosa-dosa kita, kita pun tetap diberikan kesempatan agar kita sungguh dapat keluar dari situasi itu. Nah, kalau dalam perumpamaan tadi dikatakan si penggarap kebun itu akan mencangkul tanah sekelilingnya. Kenapa mesti dicangkul? Berarti mungkin sudah padat, di mana tidak lagi gembur. Biasanya kalau di dunia pertanian, kalau tanah tidak gembur, pasti tidak subur. Ya. Nah, lalu dikatakan diberikan pupuk kepadanya. Dan kalau kita berdosa dalam menjalani kehidupan kita, dan dosa biasanya sebagai akibat dari kekerasan hati kita untuk mau mendengarkan sabda Allah, ketidakmauan kita untuk sungguh-sungguh menyatukan diri kita dengan Allah sendiri, sehingga kita tidak dapat lagi menghasilkan buah. Dan karena itulah kita mesti mempersatukan diri kita dengan Allah. Dan dalam bacaan kedua tadi dikatakan sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, kita mesti menjadi satu dengan Kristus agar kita sungguh dapat bertumbuh subur dan menghasilkan buah. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam setiap tahun gereja selalu memberikan kesempatan kepada kita pada masa-masa prapaskah di mana kita sungguh mau menggali, mencangkul kekerasan-kekerasan hati kita, menggemburkannya, memupuknya, agar sungguh dapat kembali bertumbuh subur dalam kesatuan dengan Kristus. Dan moga-moga dengan demikian
boleh menghasilkan buah yang melimpah. Dan tentu ini yang menjadi harapan kita, namun terutama menjadi kehendak Allah sendiri bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka semoga masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk sungguh menggemburkan kembali dan memupuk kehidupan kita dalam kesatuan dengan Kristus, agar kita beroleh rahmat keselamatan sebagai buah dari pertobatan kita itu. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita menyatakan kembali iman kepercayaan kita bersama-sama mendoakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita juga sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, Allah itu sabar dan memahami penderitaan-penderitaan kita. Marilah berdoa kepadanya supaya kita ditolong dalam jalan pertobatan dan pembaruan semangat. Marilah kita berseru, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga semua orang beriman, baik para pemuka maupun para anggota, memperhatikan seruan gereja untuk mawas diri dan mengubah apa yang perlu diubah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga Allah memberi kita keberanian untuk melibatkan diri dalam memerdekakan semua yang terbelenggu oleh egoisme mereka sendiri serta oleh sistem ekonomi dan politik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga mereka yang bertanggung jawab atas orang lain menjadi orang-orang yang memiliki iman dan visi, akrab dengan orang-orang yang dipercayakan kepada mereka, dan turut memikirkan kepentingan jasmani dan rohani mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga kami dapat membawakan secerca harapan kepada mereka yang berlatih hampa dan putus asa, sehingga mereka menemukan kebahagiaan dalam kasih dari Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga sabda Allah dapat menggerakkan hati kita untuk menghasilkan buah-buah keadilan dan cinta kasih. Semoga roti Ekaristi mendatangkan kekuatan dan kesetiaan bagi kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi pribadi kita, sembari kita mengingat mendoakan saudara-saudari yang meminta kita bantu dengan doa, khususnya mereka yang sedang terbaring sakit. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Allah yang penuh belas kasih dan cinta kasih, dengarkanlah seruan kami dari dunia yang terbelenggu oleh dosa dan penderitaan ini. Buatlah kami merdeka untuk segala sesuatu yang baik dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi.
Mada Bakti 232. Ku susun jari di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu, lambang cinta bukti baktiku. Segala milikku serahkan, suka dan dukaku sertakan di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku. Semoga pantas jadi putramu. Mada Bakti 234. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan, roti dan anggur lambat, usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Kita siapkan kudus dari buku TPE. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami aturkan kepadamu sebagai tanda pertobatan kami ini. Bantulah kami untuk mengikuti teladan kasih dari Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dia memecah-mecah, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari Bakti 143. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Percampuran kebenaran Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Tuhan sumber bahagia. Mada Bakti 376. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, hiruk pikuk suaranya, dendang riang lagunya, pesta berolahraganya, tidur-tidur jiwanya, makin ramai dan risau, puaskah hati kita, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Bangkitlah saudaraku, pandang sekitarmu, gunung tinggi menjulang, sawah ladang membentang, marga satwa nan indah, sinar surya yang cerah, itulah untuk kita. Sadarkah hati kita, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Guna mensyukuri nikmat Ekaristi yang telah kita terima pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendoakan doa pada puji syukur 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lembung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, Engkau telah tinggal dalam diri kami melalui Yesus Kristus Putramu, yang berkenan menjadi santapan bagi kami. Kami mohon berkatilah kami untuk mematuhi sabda Putramu dengan berlaku adil dan penuh belas kasih
terhadap sesama, sebagaimana Ia memperlakukan kami, sehingga kelak kami pun Engkau perkenankan memasuki kehidupan abadi yang Kau janjikan. Tuntun sertai kami dengan belas kasih-Mu dalam masa-masa retret agung kami ini, dalam masa-masa tobat. Semoga Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk sungguh berusaha bertobat dan sampai pada tobat sejati, dan pada akhirnya menghasilkan buah berlimpah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian gereja. Kolektor pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja tanggal 19 sampai dengan 20 Maret 2022. Yang pertama, akan menikah di gereja Christmas Wilson dengan Sally Andani sebagai pengumuman ketiga. Barang siapa yang mengetahui ada halangan pernikahan, harap menghubungi pastor. Yang kedua, kolektor misa 7 Maret 2022 dan misa 13 Maret 2022. Kolektor gereja sebesar Rp11.311.000. Kolektor pembangunan sebesar Rp7.528.000. Yang ketiga, dalam masa Prapaskah, ibadat Jalan Salib diadakan setiap hari Jumat jam 17.30 yang akan dilanjutkan dengan misa. Yang keempat, pada masa Prapaskah 2022 tidak ada pengumpulan sembako dan pembagian sembako. Tidak ada ibadat tobat bersamaan. Umat yang mau menerima sakramen tobat pribadi harap menghubungi pastor. Informasi penerimaan peserta didik baru SMA Katolik Raja Wali tahun ajaran 2022-2023 dapat dilihat pada papan pengumuman atau dapat dilihat juga pada akun sosial media SMA Katolik Raja Wali. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Terima kasih kepada segenap petugas liturgi dan juga segenap umat yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini. Semoga kita semua lewat Ekaristi Kudus ini sungguh beroleh kekuatan dan semangat untuk terus berusaha dalam tobat-tobat kita. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan Ekaristi Kudus kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 378, Tuhan Dikau naungan hidupku.